what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Jumpa lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih. Semoga kita selalu sehat, selalu ceria, dan selalu lancar dalam segala urusannya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua pertanyaan namun satu pembahasan. Pertanyaan pertama datang dari nama akun Wong Deso. Bang, salam kenal, aku pendatang baru dari Bangka. Aduh, selamat datang buat Wong Deso. Walaupun Wong Deso, tapi biasanya soal cinta itu dia Romeo. Mau nanya, kacer saya sudah sebulan lepas pastol, tapi kok gak pernah ngeplong sama sekali. Gimana supaya mau ngeplong? Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Bang Erwin Wahyudi. Kacer pastol harian cuman ngeriwik, gimana supaya biar plong bang? Harian jangkrik 3 pagi sore, jemur 3 kali seminggu, mandi seminggu sekali. Oke, dari dua pertanyaan ini intinya sama, yaitu tentang kacer yang cuman ngeriwik biar cepat ngeplong. Ini khususnya untuk kacer pastol atau kacer masih bakalan. Seperti biasa kita akan bahas sambil ngedongeng. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Check in cerot. Oke sobat, untuk kacer pastol ini yaitu kacer yang masih bahan, masih bakalan atau masih muda. Bulunya pun masih muda, tulangnya masih muda, birahinya masih rendah, emosinya masih rendah, dan untuk berkicau pun dia itu dari masa tahap belajar dulu, yaitu dari ngeriwik dulu, kemudian ngeriwik kasar, terus kemudian ngeplong, barulah dia gacor. Nah itu untuk kacer bahan, tentu dari tahap belajar dulu. Dalam setiap individu kacer itu tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dibekali dengan fighter yang tinggi, ada juga fighter yang rendah atau lambat. Ada yang dibekali dengan mental yang kuat, ada juga dibekali dengan mental yang ciut. Ada juga yang dibekali dengan tingkat hormon yang tinggi, dan ada juga yang dibekali dengan tingkat hormon yang rendah. Ada yang berasal dari daerah yang bersuhu dingin, ada juga yang berasal dari daerah suhu panas. Kemudian dalam merawat atau memberikan perawatan pada burung kacer itu, kita itu harus memiliki alasan, harus mempunyai alasan dan tujuannya. Alasannya kenapa kita memberikan pemandian, alasan kita memberikan penjemuran, alasan kenapa kita memberikan ekstra puding jangkrik, alasannya kenapa kita memberikan kroto, ulat Hongkong, kan seperti itu. Dan dalam setiap perawatan yang kita berikan pada kacer tersebut, kita itu harus perhatikan reaksi atau perubahan yang terjadi setelah kita memberikan perawatan pada kacer tersebut. Misalnya bagaimana reaksinya setelah kita memberikan perawatan pemandian, kemudian bagaimana reaksi atau perubahannya setelah kita berikan rawatan penyemuran, reaksi atau perubahan setelah kita berikan ekstra puding, setelah kita berikan jangkrik. Kita itu harus perhatikan reaksi atau perubahan tersebut, karena sebenarnya itu ada reaksi, namun si perawat banyak yang tidak menyadarinya atau tidak memperhatikannya. Tidak sedikit juga kalau kacer mania ini banyak yang jarang memperhatikan dari perawatan yang kita berikan tersebut, dari mulai pemandian, penyemuran, kemudian pemberian ekstra puding. Kalau sebenarnya itu ada reaksi, namun itulah banyak para kacer mania yang kurang memperhatikannya. Kemudian perlu saya ingatkan kembali, untuk kacer bahan ini itu belum ada settingan.
Dan seperti yang saya bilang, kacer pastol, kacer bahan atau kacer yang masih muda ini tentu birahi dan emosinya itu pasti masih rendah. Dan yang perlu kita lakukan yaitu pengejaran birahi dulu. Kita cari birahinya dulu, kita jebolkan birahinya dulu. Karena jika kacer sudah memiliki birahi, itu biasanya dia itu pasti mau bunyi. Dan seiring birahinya meningkat, seiring birahinya naik lagi, kemudian bunyi ngeplong dan bahkan bisa gacor juga. Yang tadinya belajar ngeriwik kemudian jadi ngeriwik kasar. Yang tadinya belajar ngeriwik kasar kemudian dia itu mau bunyi ngeplong dan bahkan bisa gacor juga. Setiap kacer yang birahi itu pasti bisa gacor. Tetapi ingat, tidak setiap kacer gacor itu karena birahi. Karena ada kacer yang gacor itu karena karakternya dia tersebut. Jika kita melihat dari pertanyaan Bang Erwin Wahyudi ini, untuk kacer pastolnya hanya memberikan EF jangkrik 3 pagi 3 sore. Apa alasannya? Kenapa memberikannya cuma 3? Kenapa enggak 1? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 15? Atau kenapa enggak sekenyangnya? Apa alasannya memberikan 3 ekor itu? Dan jika alasannya sedang melakukan pengejaran birahi, tentu yang harus kita berikan itu memperbanyak ekstra puding pada kacer tersebut. Jadi kita berikan si kacer makan jangkrik atau makan ekstra puding sekenyangnya, supaya birahinya itu cepat dapat dan mau gacor atau mau ngeplong. Kemudian saat kita memberikan ekstra puding atau misalkan jangkrik pada kacer kita itu harus perhatikan juga reaksi yang terjadi setelah kita berikan jangkrik tersebut. Biasanya itu ada perubahan, ada reaksi ketika si kacer makan jangkrik yang banyak atau kenyang. Yang tadinya dia itu diam kemudian agak sedikit lincah. Biasanya yang tadinya dia itu ngeriwik kemudian jadi mau ngeplong, kan seperti itu. Ya mungkin bisa saja dengan 3 ekor itu bisa saja si kacer itu dapat juga birahinya, namun mungkin waktunya yang lebih lama lagi. Nah, jadi kesimpulannya untuk kacer bahan atau kacer masih muda ini, supaya cepat ngeplong, supaya cepat bunyi gacor, tentu yang pertama itu kita lakukan dulu pengejaran birahi. Berikan perbanyak ekstra puding seperti jangkrik, kroto, dan lakukan rawatan mandi jemur dengan konsisten setiap hari dulu supaya cepat dapat birahinya dan supaya si kacer cepat bunyi ngeplong dan gacor. Oke sobat, itulah tadi dongeng kita kali ini tentang kacer yang cuman ngeriwik supaya cepat bunyi ngeplong. Semoga informasinya bisa menambah ilmu dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobat yang para pecinta kacer. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops